Kenyataan pahit untuk Ukraina yang dibongkar oleh penasihat Zelensky sendiri. Dia mengatakan sebaiknya si pelawak dan Ukraina mundur jika tidak ingin hancur seperti Irak yang diinvasi Amerika tanpa tanggung jawab. Pasukan Ukraina di kota Artyomovsk yang diperangi mempertimbangkan untuk mundur, kata penasihat ekonomi Presiden Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara di CNN. Alexander Rodinsky mengatakan bahwa Rusia sudah mengepung Artyomovsk, disebut juga Mahmud, dengan menggunakan pasukan terbaik dari berbagai macam keahliannya. Dia mengatakan kepada Isa Sores dari CNN bahwa pasukan Kiev akan segera mundur, cepat atau lambat secara strategis menyerahkan diri dan menyerahkan kota itu. Karena biaya untuk mempertahankannya saja lebih besar daripada keuntungannya. Rodiansky juga menambahkan bahwa militer Ukraina jelas mempertimbangkan semua pilihan. Sejauh ini mereka telah menguasai kota. Mereka pun harus mundur, para pasukan Ukraina, karena kami tidak akan mengorbankan semua rakyat kami hanya untuk apa-apa yang tidak sepadan, klaim penasihat Presiden Volodymyr Zelensky yang mulai panik. Rodinsky menyatakan bahwa wilayah barat kota telah dibentengi dan jika pasukan Kiev ditarik keluar dari Artyomovsk, pasukan Rusia tidak akan maju dengan cepat. Namun jangan salah, serangan balik akan dilakukan Rusia secara besar-besaran. Artyomovsk adalah bagian dari garis pertahanan Ukraina sepanjang 70 km yang dibuat sejak Kiev memprakarsai pertempuran di Donbas pada tahun 2014. Rusia mengklaim kedaulatan atas kota itu bersama dengan Republik Rakyat Donetsk lainnya. Dalam kampanye selama berbulan-bulan, pasukan Rusia secara sistematis merebut pemukiman di sekitar kota dan sekarang Artyomovsk sudah dikepung dari utara, selatan, dan juga timur. CNN juga berbicara dengan seorang tentara Ukraina yang ingin tetap anonim atau tanpa nama dan menggambarkan situasi di Artyomovsk sebagai jauh lebih buruk daripada yang dilaporkan secara resmi. Kita harus menambah 100% kesulitan lagi ke laporan resmi ke segala arah, terutama di arah utama di mana Rusia telah membuat kemajuan terbesar, katanya, dan kita harus sangat waspada. Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Anna Malrer menyatakan pada hari Selasa bahwa lebih banyak bala bantuan dikirim ke kota yang vital secara strategis. Mereka melakukan perlawanan sengit, pertumpahan darah meningkat setiap hari, kata Prigozhin. Sementara itu, pendukung barat di Kiev melaporkan jika Zelensky harus segera memotong kerugiannya dan menarik diri jika tidak ingin kalah dalam waktu dekat dan menjadi negara yang paling mengerikan ataupun hancur di Eropa. Presiden Ukraina sebelumnya menyatakan bahwa dirinya tidak akan menyerah, tapi baru-baru ini mengubah sikapnya setelah pasukan Kiev mengalami kerugian yang sangat besar dan signifikan. Pemimpin Ukraina sekarang mengklaim bahwa kota itu akan diadakan selama masih masuk akal untuk melakukannya, namun akan menyerah jika lebih banyak kerugiannya. Inggris tarik bantuan senjatanya ke Ukraina setelah melihat kemenangan Rusia di sektor terbesar bikin perwira Inggris menyerah. Kemenangan tidak terduga Inggris di sektor daerah yang sangat penting bagi Ukraina mengejutkan Inggris. Inggris yang awalnya menjadi salah satu pemasok senjata ke Ukraina harus menarik kembali bantuan berbayarnya dikarenakan tidak ada harapan lagi bagi Ukraina untuk menang. Sementara itu kemenangan Rusia di wilayah timur menjadi awal baru bagi Kremlin untuk menguasai seluruh Ukraina yang paling ditakuti
ditakuti sekutu Ukraina. Maka dari itu, Inggris perlahan menyerahkan diri untuk tidak terlibat lebih jauh karena tidak mau berhadapan langsung dengan Rusia. Di sisi lain, pasukan Rusia membuat kemajuan di zona konflik Bakhmut, Ukraina Timur yang menjadi target utama kampanye Rusia selama berbulan-bulan. Menurut penilaian pejabat militer Inggris, serangan pasukan Rusia akan sulit dipertahankan tanpa kerugian yang lebih besar. Informasi terbaru di Twitter seperti laporan Associated Press, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan unit dari kelompok paramiliter yang dikendalikan oleh Kremlin merebut sebagian besar Bakhmut Timur dengan sungai yang mengalir melalui pusat kota kini menjadi garis depan. Pasukan dan jalur pasokan Ukraina di kota tambang tersebut tetap rentan terhadap upaya Rusia yang terus-menerus untuk mengelilingi para pembela dari utara dan selatan. Kata pasukan Rusia mencoba untuk mengepung mereka dalam gerakan cincin, kata kementerian tersebut. Blogger militer Rusia dan akun Telegram lain yang pro-Kremlin pada Jumat mengklaim pasukan Rusia memasuki pabrik pengolahan logam di Bakhmut Barat Laut. Sebuah lembaga pemikir yang berbasis di Washington pada Jumat malam mengacu pada rekaman geolokasi yang menunjukkan pasukan Rusia berada dalam jarak 800 meter dari pabrik Azom, komplek yang sangat padat dan diperkuat pasukan darat Ukraina. Pada Sabtu menunjukkan sikap mereka untuk mempertahankan kota tersebut. Melaporkan di Facebook, perwira teratas mereka terus mengawasi sektor penting dari garis depan yang mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah Moskow meraih kemenangan di medan perang yang lama ditunggu-tunggu. Kolonel Jenderal Alexander Syrskyi beberapa kali mengunjungi Bakhmut dan hotspot lain di garis depan bagian timur selama sebulan terakhir. Di seluruh Ukraina, pekerjaan perbaikan terus berlanjut. Sabtu setelah serangan misil dan drone besar-besaran Rusia 2 hari sebelumnya yang menewaskan 6 orang dan meninggalkan ratusan ribu orang tanpa pemanas atau listrik. Operator jaringan listrik negara Ukraina mengatakan masalah pasokan listrik masih terjadi di 4 wilayah setelah hujan misil, di mana 80 misil Rusia dan sejumlah kecil drone yang meledak menghantam bangunan perumahan dan infrastruktur kritis di seluruh negara. Dalam postingan Facebook, Ukrinegro mengatakan pemadaman listrik terjadwal masih berlangsung di daerah Kharkiv dan Zhytomyr di barat laut Ukraina dan timur laut, serta sebagian dari provinsi Dnipropetrovsk dan Mykolaiv di Tenggara.